Namun pada awal tahun 2022 ini, COVID-19 diprediksi yang Omicron diprediksi hanya 2 kali lebih mematikan dari flu. Jadi Omicron ini hanya 2 kali lebih parah dari penyakit flu. Sejak 44 hari dari tanggal 1 Januari 2022, kasus puncak Omicron sampai dengan saat ini belum melebihi puncak Delta di tahun lalu. Padahal jika kita merujuk ke negara lain, puncak Omicron biasanya 3-4 kali lebih tinggi dari puncak Delta. Tingkat rawat inap rumah sakit dan tingkat kematian juga masih jauh lebih rendah daripada periode Delta. Tapi ini juga tidak mengurangi tingkat kehati-hatian kita. Namun data ini perlu dipahami oleh kita semua untuk tidak memperlakukan Omicron ini sama seperti periode Delta yang lalu. Teman-teman media yang saya cintai dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya banggakan, jika dibandingkan beberapa negara yang sudah melakukan pembatasan, bahkan tidak diwajibkan menggunakan masker, pendekatan kami jauh lebih konservatif. Hal ini dilakukan agar sistem kesehatan kita tetap terjaga, meminimalkan terjadinya kematian, karena menurut kami kehilangan 1 nyawa sangat berharga. Setelah 2 tahun kungkung di pandemi COVID-19 ini, rasanya kita harus siap beradaptasi dengan ketidakpastian ini. Pemerintah minta masyarakat untuk tidak perlu panik dengan varian Omicron, namun kata kita hanya perlu waspada dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan. Yang saya cintai, izinkan saya akan menyampaikan 2 hal. Satu terkait dengan hasil ratas, terkait PPKM luar Jawa Bali. Yang kedua tadi saya diminta Bapak Presiden untuk menjelaskan terkait dengan hal yang sekarang mendapatkan perhatian publik, yaitu terkait dengan kebijakan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, terkait dengan hasil ratas PPKM dapat disampaikan hal seperti berikut. Bahwa pertama, angka reproduksi efektif Indonesia mengalami kenaikan dan kali ini naik menjadi 1,13 angkanya dan terjadi hampir di seluruh pulau. Kemudian terkait dengan kasus di luar Jawa Bali, relatif masih rendah, yaitu 13,9% dari kasus nasional. Namun tentu kita melihat sejak 24 Januari sudah mulai terjadi lonjakan dan kita akan memonitor 2-3 minggu ke depan yang kemungkinan angkanya akan meningkat lagi karena seperti kita ketahui luar Jawa Bali biasanya lagging atau lebih lambat dari Pulau Jawa Bali. Kasus harian dan perawatan rumah sakit mengalami peningkatan di 10 provinsi dari 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali. Meskipun kasus masih lebih tinggi saat Delta, namun perawatan rumah sakit relatif lebih rendah dan dalam tahapan atau situasi yang lebih terkendali. Terkait dengan bor COVID di rumah sakit dan isoter, ini rasionya masih relatif rendah, yaitu 30,52%. Untuk bor seluruh provinsi luar Jawa Bali itu kurang dari 20%, kecuali Sumatera Selatan 30%, Papua Barat 25%, Kalsel 23%, Sulut 23%, dan Bengkulu 21%. Kita ketahui bahwa kasus di NTB itu sudah melampaui Delta, yaitu hariannya 549, namun dari rumah sakitnya masih lebih rendah, yaitu 273. Saat Delta kemarin, rumah sakitnya bisa mencapai 820. Terkait dengan vaksinasi dosis pertama dan kedua, secara daerah, vaksinasi dosis pertama masih ada 3 provinsi dengan capaian di bawah 70%, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dosis kedua 10% yang masih di bawah 50%, yaitu NTT, Kalsel, Sultra, Sulteng, Sulbar, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku, dan Papua. Pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden diminta terus mengakselerasi vaksinasi, terutama di luar Jawa Bali, baik yang kedua maupun yang dimulai booster ketiga. Terkait dengan perpanjangan PPKM di luar Jawa Bali, yaitu periode pelaksanaan selama
14 hari ke depan, yaitu tanggal 15 sampai 28 Februari 2022, dengan kriteria berdasarkan level assessment situasi pandemi, baik itu transmisi komunitas, yaitu jumlah kasus, kematian, rawat inap, dan kapasitas respons, testing, tracing, dan treatment, ditambah lagi vaksinasi dosis kedua minimal 45%, lansia minimal 60%, sehingga level kabupaten kota itu akan dinaikkan satu level PPKM-nya.